aksi nyata berbagi pemahaman tentang budaya positif maupun berbagi pengalaman kepada yang sudah saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Nah, aksi nyata ini tadi bertujuan untuk berbagi pemahaman, kemudian supaya kita nanti bisa belajar bersama, berkolaborasi dalam memberikan layanan yang bersifat kepada murid. Nah, jadi kita berprinsip pada layanan yang bersifat pada murid. Adapun modul di dalam budaya positif yang sudah saya pelajari adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, hukuman dasar, posisi kontrol dan restitusi. Nah, diharapkan dengan memahami setiap materi pada budaya ini kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu, kemudian juga menuntun murid untuk membiasakan nilai-nilai kebaikan yang diyakini sehingga terwujud disiplin yang kuat serta memiliki nilai-nilai sesuai profil belajar Pancasila. Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar di pihak Utara. Paradigma belajar itu yang sebelumnya kan ini Bapak Ibu apa? Pembelajaran itu berpusat pada buku ya. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu dan ada filosofi yang Utara bahwa pembelajaran itu harusnya berpusat pada siswa. Jadi ada penguasaan yaitu berpusat pada siswa, berpihak pada murid ya, menyesuaikan karakter murid yang unik, kemudian sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahapan perkembangannya sehingga bermakna dan menyenangkan. Kemudian bagaimana kita sebagai bapak ibu guru itu merancang pembelajaran sehingga termotivasi pada diri murid untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang belajar itu tidak hanya di kelas tapi juga di lingkungan sekolah, di luar, dimanapun sampai awal itu tetap ada proses belajar. Kemudian pembelajaran yang disampaikan harus relevan, artinya sesuai dengan kontekstual yang ada dan kemudian disesuaikan dengan lingkungan, dengan zamannya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa? Zaman apa Bapak Ibu? Karena zamannya zaman ya Bapak Ibu ya, yang kita itu kan hidupnya di zamannya berbeda dengan zaman kita. Nah, itu jadi harus kontekstual sesuai dengan zamannya. Kemudian pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma ini terjadi juga karena ada pergeseran dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, bagaimana kalau kita sebelumnya itu meminta murid mungkin dengan agak ini memanfaatkan kita sebagai guru yang baik ya, jadi murid harus melakukan kita terus. Jadi nanti kita belajar teori kontrol bagaimana sebenarnya ya. Lanjut di sini ada meta konsepnya ya Bapak Ibu, bagaimana teori kontrol di yang berwarna biru itu Anda tidak bisa membantu orang lain, hanya Anda yang bisa membantu Anda. Jadi teori kontrol itu nantinya mempengaruhi bagaimana seseorang atau
pertama, hukuman dapat menumbuhkan disiplin pada diri murid. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Bapak Ibu bagaimana, setuju atau tidak? Boleh kasih pendapatnya di poin yang berapa? Silakan Bapak Ibu. Menurut saya ini ada dua hal. Kayaknya yang nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju ya? Ya, setuju dengan hal ini karena sarana yang terlambat kita bisa memberikan hal ini. Yang kedua, sebenarnya yang nomor tiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Nah, seringkali ketika misalnya di pelajaran yang memang punya akademik atau kemampuan dalam hal mengembangkan teks yang dibuat, ketika kita memberi penghargaan dia semakin termotivasi. Misalnya dalam belajar bahasa Indonesia menulis puisi misalnya, dia bisa membuat puisi yang baik, dia dari motivasi, maka dari itu bisa menghasilkan puisi yang lebih baik. Jadi itu Pak Tuh memberikan penghargaan. Iya, lebih ke sini sih kalau saya. Setuju ya? Iya, setuju. Oke, apa dan itu berkelanjutan? Sekali. Oke. Ya, terima kasih. Ada beberapa poin, 3 poin ya. Saya lebih memfokuskan ke yang nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Mungkin masih bersifat umum ya, penghargaan dalam bentuk apa. Kemudian ini cocoknya untuk jenjang yang SD, STK, SD, SMP atau SMA. Tapi kalau untuk jenjang SMA, untuk sesekali boleh lah. Tapi penghargaannya harus diterjemahkan dalam hal-hal yang positif, tidak dalam bentuk uang ataupun yang lain, sehingga anak nanti terbiasa. Saya kalau ibaratnya nunggu dikasih barang atau uang baru dia belajar. Itu juga harus menjadi trik seorang guru dalam memberikan penghargaan sebagai motivasi awal lah dia untuk lebih giat dalam meningkatkan pembelajaran dia di kelas. Jadi mungkin ini trik saja lah, penghargaan seperti apa, kemudian waktunya, volume pemberian itu berapa kali dalam 1 tahun, sehingga nanti dalam pembelajaran berikutnya dia tidak lagi tergantung kepada penghargaan yang dikasih guru. Mungkin penghargaan tetap, tapi tidak dalam bentuk materi lagi, mungkin dalam bentuk penghargaan yang lain. Terima kasih. Ini tidak sering dan menyesuaikan kondisi ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Ya, untuk penghargaan ini pengalaman pribadi juga. Jadi untuk penghargaan yang saya berikan bukan dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk lainnya, cuman yang di sini saya pernah memberikan dalam bentuk nilai. Jadi, siapa yang aktif, siapa yang lebih dominan, saya berikan tambahan poin nilai untuk per materi atau per KB-nya. Jadi kemudian yang terkait dengan disiplin, untuk yang sekarang ini kayaknya saya lebih setujunya ke yang hukuman itu. Karena beberapa kali diterapkan hukuman begitu ya, barangkali masih terjadi pengulangan. Sehingga untuk yang saat ini, zaman saat ini mungkin agak lebih ditingkatkan lagi. Jadi hukumannya lebih ditingkatkan begitu. Atau dikurangi? Ditingkatkan sedikit. Yang sampaikan Mr. Budi ya terkait dengan statement nomor 1 poin 1 hukuman dapat menentukan disiplin pada diri murid, dan saya setuju. Tapi ada tapinya ya, hukumannya tidak bersifat kekerasan fisik ya, tapi hukuman
yang tentunya berdampak positif bagi yang mau apakah mereka berdasarkan pola. Bukan hukuman yang kekerasan fisik ya, apakah ya misalnya hukumannya berdiri push up, berdiri di depan kelas gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi hukuman juga perlu kita berikan bagi yang untuk melakukan disiplin positif kepada siswa. Hukuman atau konstitusi ya? Iya, makanya di sini hukuman ya. Hukuman ya. Hukuman, oke. Itu saja. Terima kasih. Ya. Tadi ada yang mendapat bahwa perlu nih saat ini hukuman. Nah, makanya di men juga tadi memastikan kembali ini hukuman atau konsekuensi ya. Nah, jadi nanti kita lihat apakah hukuman itu masih bisa kita terapkan ya. Apakah nanti ada muncul kata istilah konsekuensi. Nah, sebagian dari penghargaan ini bagaimana sebenarnya penghargaan itu jika kita berikan kepada murid kita ya. Di disiplin positif di sini bermula dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa peran pendidik itu kan tidak hanya mengajar ya Pak Ibu ya, setuju? Setuju, mana suaranya nih? Setuju. Oke, terima kasih. Jadi di sini dikatakan bahwa peran kita itu sebagai pendidik. Nah, pendidik itu diibaratkan Ki Hajar itu sebagai petani, di mana perannya itu sangat banyak ya, bisa menyuburkan tanah, terus memberi pupuk, menyirami, dan peran petani ini kan tidak hanya satu kali dilakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap saat, setiap hari, setiap bulan dicek sampai padi itu tumbuh, berbuah, dan siap dipanen. Nah, itulah kita kepada murid-murid kita, jiwa menuntun itu yang ingin dimunculkan, menuntun bagaimana kita menuntun anak-anak murid kita, menumbuhkan potensi dirinya, dan kalaupun murid kita melakukan kesalahan ya, nah menuntunnya bagaimana? Apakah langsung memberikan hukuman seperti tadi ya Bapak Ibu ya? Jadi menuntun di sini sampai ini Bapak Ibu, walaupun melakukan kesalahan, maka kita harus menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh kita itu sebagai proses belajar. Jadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Oke, disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi ya, agar tercapai tujuan mulia yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu yaitu bagaimana kita bisa menumbuhkan potensi kita, menerapkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, sehingga untuk mencapai suatu tujuan apa nih yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau sesuai dengan filosofi Ki Hajar juga menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan itu harus ada disiplin. Jadi dengan disiplin itu biasa kita Bapak Ibu biasanya dengan disiplin itu pasti tertib gitu ya. Disiplin itu menertibkan. Apakah disiplin itu selalu berkaitan dengan hukuman? Nah, tidak juga ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi disiplin itu di sini kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, jadi memang masing-masing orang itu bertanggung jawab mendisiplinkan dirinya. Kan begitu, kita ada kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau tidak kita disiplinkan, nah akan kacau ya Pak Ibu ya. Nah, jadi Ki Hajar juga mengatakan bahwa kalau seseorang itu tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka wajib ada orang lain ya, nah memberikan penguatan atau ini kayak penguasa atau dari murid bisa sekolah atau para guru ya. Oke. Bu Rosi ada yang berpendapat mengenai disiplin? Disiplin menurut saya menjadi hal yang sangat penting ya.
akan menertibkan, membuat jadwal misalnya kan. Jadi kalau terjadi pelanggaran jadwal berarti sudah melanggar dari disiplin tersebut. Kalau tidak disiplin arahnya kacau. Jadi disiplin sangat penting untuk mengatur, menertibkan. Itu saja. Terima kasih. Ya, kita melewati sedikit pasti akan timbul kekacauan ya. Oke. Disiplin diri ya. Nah sekarang ada kegiatan sedikit Bapak Ibu. Di sini ada bisa dipraktekkan nanti ada orang pertama ya yang mengepalkan tangan. Anggap aja bisa ngepal pulpen atau ngepal HP-nya atau apa ya. Atau nggak tahu nih isinya apa. Nah teman di sebelahnya meminta ya mencoba agar tadi membuka kepalan tangannya ya, apakah dengan cara merayu, membujuk, atau memberikan hadiah, atau memaksa. Nah itu gimana? Boleh dipraktekkan dengan mau praktek yang mencoba ya. Pak Herman pengen lihat pengen minta gitu apa? Nanti kamu dulu. Sir. Buka tangan. Oke. Buka itu. Nah, buka ya. Jangan itu. Buka tangannya. Buka tangannya. Praktek. Kalau tak mau nyanyi, aku tak mau. Buka. Satu lagu ya lah. Lagu apa? Lagi ganti itu boleh lah. Janda lagi. Satu janda. Buka ya. Tapi lagu satu lagu ya. Kemana? Ayolah. Satu lagu ya. Ral depan ya. Ral. Intro dah. Bagaimanakah aku tak merasa bangga. Nah, buka lah. Jadi ngapa tadi tangan itu bisa dibuka? Kok mau setelah itu membuka kepala tangannya? Karena udah dibujuk nih. Dibujuk dengan apa tadi itu? Karena dijanji apa? Diberikan sesuatu. Iya, tadi dibujuk dengan lagu ya tadi ya. Sesuatu itu dengan lagu. Dengan lagu. Jadi Pak Herman, susah nggak kira-kira kita meminta seseorang untuk menuruti apa yang kita inginkan? Harus ada ini. Tapi sini harus ada penghargaan ya. Oke, jadi motivasinya apa nih, Sir? Hadiah tadi ya. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Oke. Kasih aplaus dong untuk Bapak. Itu tadi itu contoh yang baik ya. Jadi itu salah satu contoh mempraktekkan teori kontrol ya. Jadi kita kesimpulannya tidak bisa meminta seseorang dengan begitu saja menuruti apa yang kita inginkan. Nah, jadi apakah kita harus memberikan hadiah dulu atau memberikan motivasi? Nah ini kita akan belajar apa sih yang bisa mendorong seseorang melakukan sesuatu atau memunculkan perilaku ya. Motivasi apa ya dimiliki? Nah, kita masuk pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum kita masuk pada teori kontrol, di sini menurut Dr. William Glasser ya bahwa ada beberapa miskonsepsi. Nah, ini yang pertama. Hanya ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kalau kita mengarahkan murid itu terdapat kendala enggak? Atau mulus saja begitu? Apakah murid itu selalu menuruti apa yang Bapak Ibu guru minta? Oke. Jadi hanya ilusi. Jadi pada dasarnya murid itu memilih dan
dan bisa juga memilih tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi seberapa banyak kita memberikan pemahaman ya, mengulang-ulang, kalau tidak dari diri sendiri, nah pasti itu kurang berkesan. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, pernah nggak Bapak Ibu, kalau pengalaman saya itu biasanya kita paling jelas ya, kalau anak-anak kita mengalami permasalahan itu biasanya selalu yang saya jadikan senjata itu, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu. Nah, itu ya Pak Ibu ya, nggak kasihan kamu mama nyuci. Nah, gimana Pak Supri mau ngasih pendapat? Mana tuh? Yang mana? Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Yang pertama ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Murid bisa memilih atau tidak melakukannya. Ya. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dasar terhadap perilaku yang tidak disukai. Pengalaman ya. Karena saya lama di pondok ya. Sebenarnya ilusi guru mengontrol murid itu bisa. Kalau bisa mungkin karena ini guru itu bisa mempengaruhi alam sadar siswa itu sendiri untuk mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru itu sendiri. Mungkin dengan beberapa treatment. Nah, treatment yang di pondok itu ada treatmentnya. Kalau kita tidak beradab dengan guru, bisa berkulahan. Itu treatment yang dijaga betul oleh santri. Tapi pondok yang tradisional modern saya kurang tahu ya, karena saya pondok itu yang masih sarungan pakai sandal jepit. Itu treatment yang dijaga bahkan sampai sekarang. Ya. Saking kegaguman dan kekaguman seorang santri terhadap guru itu yang ditanamkan di beberapa pondok. Jadi untuk beberapa kasus yang mungkin kita rasakan di sekolah umum, ya mungkin murid ini kurang ajar, kurang rasa respect terhadap gurunya, karena kita belum bisa menanamkan sesuatu yang tertanam di alam sadar siswa itu sendiri. Jadi itu yang belum dibawa oleh anak selama dia sekolah, ya, Jadi dianggapnya guru itu tidak macam orang biasa yang dia temui di luar. Jadi rasa girohnya untuk menghormati atau menanamkan rasa bahwa guru itu harus ABC dan dipatuhi atau dihormati sepenuhnya itu masih kurang terhadap. Itu ilusi guru mengontrol. Mungkin itu yang tidak kita punyai. Mungkin di dunia perkuliahan itu tidak ada sampai pembelajaran cara mengontrol emosi seorang. Mungkin di psikiater bisa lah. Mungkin kita perlu belajar psikologi yang lebih makanya beberapa kasus yang ada di kalau zaman dulu itu kenapa zaman dulu anak-anak itu rasa takutnya dengan guru itu luar biasa. Bukan di pondoknya, mungkin kita merasakannya lah SD, Senawiyah. Ketemu guru aja di tengah jalan, tahan berbelok ke lain, saking nggak ketemu atau saking supaya nggak ketahuan. Nah, saking malunya nanti kalau beberapa akun ingatin guru di sekolah. Itu yang mungkin zaman sekarang itu tidak dimiliki oleh anak. Kemudian guru di zaman kita sebagai guru itu tidak memiliki untuk menanamkan ke anak itu supaya anak tertanam dan dia bisa menjalankan fungsi dia sebagai peserta didik yang seharusnya. Mungkin karena zamannya kan, jadi kita seorang guru harus lebih ekstra dalam menanamkan beberapa sifat yang seharusnya dimiliki oleh anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, zaman sekarang ini banyak contoh yang mungkin lebih dominan ke negatif yang dilihat oleh anak-anak didik kita, sehingga terbawalah ke lingkungan sekolah.
bisa jadi di lingkungan perubahan pun terbawa karena beberapa contoh yang tidak mereka miliki. Terima kasih. Tambah lagi, tapi dekatnya Alhamdulillah Bapak Supri. Nah, yang Pak Supri itu mencontohkan Bapak Ibu sebenarnya bisa ya posisi kontrol itu. Namun dari pemahaman saya kalau di pondok ya Pak Supri ya, pemahaman saya dari yang apa dilaporkan oleh Pak Supri itu bahwa santri ataupun murid itu ada keyakinan. Nah, kita udah memang ada keyakinan. Jadi keyakinan itu ditanamkan. Jadi keyakinan itu tumbuh bahwa guru atau ustaz kalian itu adalah apa ya, bisa menyelamatkan kalian gitu kan ya. Jadi kalau kalian mau selamat di dunia dan di akhirat, nah maka taatilah ustaz kalian. Nah, gitu. Jadi memang itu saya yakin ditanamkan. Jadi santri-santri itu punya keyakinan tadi. Mereka muncul dari yakin tadi terhadap nilai-nilai apa yang harus diterapkan kepada ustaz-ustaznya, sangat sopan ya Bapak Ibu ya. Saya pengalaman juga pernah mengikuti Olimpiade Bahasa Arab itu. Kita kan tidak hanya SMA ya Bapak Ibu ya, ada tingkat SMP-nya, sanawiyahnya, SD-nya, aliyahnya, dan ada yang level juga. Pada saat mau maju menerima penghargaan itu, nah, Masya Allah siswanya itu padahal dia ada di depan gini kan, kita ada di sebelah sana, tapi dia nggak langsung maju ke lapangan, lewat tengah itu enggak. Dia menyusuri tepi, keliling gitu sampai di depan di tempat pembagian itu. Saya bilang, kok ini anaknya begitu? Saya langsung tanya sama kawan saya yang dari Sinta, itulah Bu anak mondok katanya. Nah, jadi memang keyakinan itu memang sudah tertanam dan mereka yakin maka mereka menerapkan. Nah, itulah PR kita bersama ya, bagaimana kita menumbuhkan keyakinan pada murid-murid kita bahwa melakukan sesuatu itu sebenarnya tidak untuk tadi meminta imbalan atau supaya apa, tidak mendapat hukuman kan begitu. Nah, nanti kita akan belajar motivasinya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya, memaksa kita ya. Nah, ini dia perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Sebelumnya realitas kita memahami itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi kalau kita lihat di sisi sebelahnya, maka realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, masing-masing berbeda kan Bapak Ibu kan. Jadi memang tidak bisa kita memaksakan. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, misalnya tentang pekerjaannya, tentang kegiatannya sehari-hari ya. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain dulu, ya kan? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita kalau sebelumnya belum tahu ilmunya ya Bapak Ibu ya, kalau sesuatu kita salah maka kita juga menyudutkan, kemudian memberi label ya Bapak Ibu ya. Nah, emang nih si A nih nakal katanya, ada yang rumah nakal, di sekolah pun nakal. Nah, sebenarnya itulah tugas kita ya. Jadi semua kita harus memahami semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tanya dulu ya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi yang dipraktikkan oleh Mr. Budi sama Pak Herman. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi Pak Herman bisa mengontrol, tapi harus nyanyi dulu ya Pak Herman ya. Nah, jadi harus kasih hadiah dulu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu yang sering diterapkan. Seharusnya dengan teori kontrol kita berkolaborasi ya, menentukan pilihan-pilihan. Jadi bersama-sama, jadi tidak satu pihak. Nah, yang terakhir ini model berpikir menang kalah. Kalau kita memaksa, berarti kalau terwujud yang maksa menang, pihak satunya kalah ya Bapak Ibu. Oke, jadi kalau di sini
tadi kita sudah, kalau kita pahami di sini, kita berkolaborasi, memunculkan beberapa pilihan, maka ada keyakinan, maka muncul kesepakatan bersama, maka tidak ada yang menang dan kalah, tapi semuanya dalam posisi menang-menang. Oke. Nah, kita masuk pada materi nilai-nilai kebajikan universal ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Yaitu, jadi nilai-nilai kebajikan itu yang disepakati bersama, umum tadi, universal itu terlepas dari suku, ras, agama ya Bapak Ibu ya. Jadi memang universal tadi kita sepakat, oh nilai ini merupakan nilai kebajikan, misalnya menjaga kebersihan. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya, itu merupakan nilai kebajikan, nilai universal yang umum. Menjaga kesehatan, menghormati orang lain, nah itu contohnya nilai-nilai universal yang umum. Nah, nilai-nilai universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau di dunia pendidikan, Bapak Ibu, kita sudah tahu ada profil belajar Pancasila. Nah, harapannya bahwa anak didik kita, murid-murid kita di Indonesia, dimanapun ya, jadi bisa menumbuhkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pada dimensinya Bapak Ibu ya, ada keimanan, ketakwaan, lagi Bapak Ibu, mandiri ya, kreatif, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu sangat penting tadi di zaman yang sekarang tadi disampaikan kan banyak informasi negatif positif masuk ya. Jadi bagaimana mereka bisa cerdas dalam menggunakan informasi. Kita refleksi nih, nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan mesti dikuatkan nih di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Dari fenomena yang kita lihat di sekolah kita ya, apa nih nilai-nilai kebajikan yang perlu ditingkatkan? Ini silakan. Menurut saya nilai kebajikan yang perlu kita tingkatkan adalah saling menghargai dan menghormati. Seperti halnya pada kita lihat sekarang kan, sikap anak-anak yang kurang ya, kurang mencerminkan dengan nilai tertanam dalam Pancasila. Kadang-kadang mereka egois, tidak peduli dengan teman, atau suka menjatuhkan teman, terus sering terjadi. Terus tambah juga lagi nilai-nilai kejujuran ya. Sekarang kalau kita lihat sangat susah kita kita temukan anak-anak yang bersikap jujur ya. Itu dikarenakan banyak faktor, salah satunya apa ya? Karena ya itu tadi sikap mau menang sendiri. Jadi tidak menghargai orang lain, sehingga egois dan ditemukan di situ. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Erdi ya. Jadi memang mungkin fenomena yang ada ya. Jadi turunnya kualitas penerapan sifat dalam menghargai orang lain. Tidak hanya kepada Bapak Ibu guru ya, tapi kepada teman-temannya. Nah, jadi mungkin anak-anak ini kadang saling menghargai sama teman. Bagaimana caranya ya? Tapi dalam prakteknya itu masih ada yang melakukan pelanggaran. Oke, jadi memang sikap menghargai jadi yang perlu kita tingkatkan. Nah, kita ke teori motivasi ya. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah ada alasannya? Apakah ada hal yang akan kita dapatkan? Nah, ada tujuan ya. Kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama, teori motivasi itu pada saat kita memilih untuk melakukan sesuatu, ada
tidak melakukannya. Nah, jadi di sini berarti seseorang itu melakukan tindakan karena menghindari tadi, yang menghindari karena takut dan dia mencari aman ya. Kalau di menurut kita bagaimana Pak Ibu? Atau kita sendiri ini sebagai pegawai ASN ya Pak Ibu ya. Tentunya kalau kita hadir tepat waktu, datang pagi ke sekolah itu sudah karena kebiasaan ya Pak Ibu ya. Nah, kita ada nilai tanggung jawab yang kita terapkan. Nah, jadi ini motivasinya karena apa? Untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua, sebelumnya pernah nggak Bapak Ibu menemukan siswa misalnya mengerjakan tugas alasannya, nah takut dihukum ya, atau mungkin kalau kita memang sudah menyampaikan kalau kalian tidak mengerjakan tugas maka Bapak hukum nih, nah maka Ibu hukum, nah itu. Jadi Bapak Ibu kita itu memberikan motivasi dari dalam atau dari luar, internal atau eksternal. Dari luar, eksternal ya. Nah, kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, tadi penghargaan yang sudah kita terapkan. Apa ya yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Nah, biasa anak-anak dapat nilai nggak Bu? Nah, ngomong aja dia kasih pendapat, dapat nilai nggak Bu? Ya, itu motivasi. Makanya tadi penghargaan efektif, tapi anak-anak itu pasti akan menunggu dia. Kalau bapaknya pernah ngasih uang atau pernah ngasih hadiah, pasti dia akan menunggu kembali. Nah ya, jadi bagaimana? Berarti ini yang kedua ini motivasi apa? Internal atau eksternal? Mendapatkan hadiah. Nah, masih eksternal ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan melakukan sesuatu itu karena memang ada keyakinan dan proses menghargai diri sendiri. Nah, kalau di sini pertanyaan yang muncul itu akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi ada kesadaran di sini ya, bukan karena untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Jadi motivasi ini adalah motivasi dari diri sendiri, dari dalam ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang ingin kita munculkan pada peserta didik kita, pada murid-murid kita, yaitu motivasi internal ya, bahwa belajar itu kebutuhan mereka. Nah, belajar itu tujuan sesuai dengan tujuan yang akan mereka capai. Nah, kita juga harus meyakinkan bahwa siswa kita itu memiliki potensi sebenarnya kan bisa. Nah, cuma itu Bapak Ibu ada yang mandiri tadi ya, ada yang mandirinya belum bisa sendiri mau didampingi, atau mungkin pengalaman dari rumah kan, selalu didampingi orang tua, atau kalau tidak disuruh tidak ada tanggung jawab. Nah, ini jadi ini 3 motivasi. Nah, manakah motivasi yang dapat menumbuhkan disiplin positif pada diri seseorang? Berarti motivasi yang ketiga ya Pak Ibu ya. Kemudian menurut Bapak Ibu dari 3 motivasi ini, kira-kira murid-murid kita itu banyak yang mana? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua. Jadi banyak yang kedua ya. Silakan Bu Rosti. Saya ingin menanggapi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Jadi untuk yang kedua nanti lama-kelamaan dia besar, tidak lagi kita kasih penghargaan atau hadiah. Itu boleh saja ya. Ya. Kembali lagi dengan kondisinya ya, kapan kita nggak bisa memberikan dan kapan penghargaan itu kita hentikan misalnya ya. Oke. Nah ini ada kita ke hukuman dan konsekuensi tadi. Nah tadi kan Miss bertanya hukuman atau konsekuensi ya. Nah ya, mana mungkin kita satunya tadi kan? Ini ada perilaku yang diterapkan kepada murid kita ya. Silakan Bapak Ibu memilih apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi karena terlambat ke sekolah itu diminta untuk mencatat di buku 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawabannya lain? Hukuman. Kita lihat nanti ya Pak Ibu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kalau ada yang berpendapat beda, tidak apa-apa ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat saat pelajaran PJOK. Menjawabnya konsekuensi Pak Herman. Hukuman. Kita lihat ya. Yang pertama, nah konsekuensi karena yang kalimat yang dituliskan itu sesuai dengan perbuatannya, kemudian tidak ada menyakiti fisik ya, tidak ada menyakiti fisik ataupun psikis ya. Yang kedua, nah benar ini hukuman lari 2 kali keliling lapangan basket ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretannya. Konsekuensi, betul. Yang keempat, hukuman, betul. Yang kelima, nah ini hukumannya. Pernah nggak Bapak Ibu kita ngambil sandal, ngambil sepatu siswa ya? Karena apa ya buat Bapak Ibu ya, setiap siswa itu kan berbeda ya. Kalau kita ambil sepatunya seharian, satu dia tidak jajan pula keluar, satu dia malu kan. Nah yang keenam, konsekuensi. Yang terakhir 7, nah konsekuensi. Apa alasannya ini? Yang terakhir 7 konsekuensi. Karena sebelumnya mungkin sudah diberikan kesempatan kalau terlambat ini. Jadi bukan merupakan hukuman, tapi konsekuensi dari perbuatannya kenapa terlambat. Itu ya sesuai dengan pelajaran PJOK-nya. Nah bisa itu nanti dianggap sebagai pemanasan dan sebagainya. Oke, ini yang sudah kita pahami. Lihat detailnya. Hukuman yang pertama itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, hanya satu arah, hanya dari pihak guru. Jadi langsung nih ada kegiatan misalnya datang terlambat tidak pakai sepatu, nah tidak ada dialog yang menyenangkan, nah seperti itu. Murid hanya menerima suatu
disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kemudian menghasilkan perilaku negatif. Jadi Bapak Ibu ya, kalau misalnya siswa kita terlambat, kamu ini terlambat terus, sebenarnya itu sudah ya menghakimi anak, ya kan? Nah, jadi kita tadi harus menemukan informasi dulu. Alasannya apa ya terlambatnya, kan? Nah, jadi kalau konsekuensi bedanya ya Bapak Ibu ya, dengan hukuman sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Nah, kalau biasa Bapak Ibu itu kalau terlambat 5 menit, nah tak boleh masuk ya misalnya. Tapi akhirnya dibolehkan pelonggaran. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun dia lebih ringan dari hukuman, tetap saja murid kita dibuat tidak nyaman. Ya, dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian biasanya diberikan berdasarkan data. Kalau 1 kali belum, kalau kali terlambat, 3 kali terlambat ya. Nah, jadi masih ada kesempatan. Kemudian intinya Bapak Ibu pada konsekuensi ini membantu murid belajar dari tindakannya. Nah, jadi kalau saya melakukan ini, maka apa yang akan saya terima? Jadi di sini penerapan peraturan ya. Nah, selain hukuman konsekuensi ada juga penghargaan. Jadi kalau dari itu Bapak Ibu, penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Nah, mengapa? Itu tadi, tapi kondisi ya Bapak Ibu ya, kita udah tadi masih bukan beberapa pendapat. Ini kalau untuk orang dewasa ya. Jadi kalau untuk orang dewasa, jadi di sini ada apa? Teori yang mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukannya atau tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, jadi kalau misalnya penghargaan itu dikasih di awal, mungkin maksudnya di sini kita sediakan nih ya penghargaan nih, berarti sebenarnya itu anggapan kita bahwa oh dia ini tidak bisa kalau tidak diberi. Nah, kan pasti begitu, tidak bisa kalau tidak diberi. Oh dia tidak mau nih kalau tidak dikasih penghargaan, begitu. Jadi sebenarnya itu mindset yang merusak juga ya Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan itu efektif Bapak Ibu. Nah, kita setuju bisa efektif tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jadi kan kalau kita misalnya tadi dalam pembelajaran setiap minggu misalnya kita kan masuk kelas misalnya ketemu siswa seminggu 2 kali misalnya kan. Nah, seminggu 2 kali. Apakah setiap minggu itu kita memberikan penghargaan dalam itu agak sulit ya. Nah, lebih baik dengan apresiasi ya, dengan apresiasi. Kemudian murid akan bergantung pada penghargaan. Penghargaan tidak efektif karena dibuat dengan persyaratan. Jika gagal, orang lain tidak akan melakukan lagi secara maksimal. Penghargaan bisa merusak hubungan, kemudian penghargaan bisa menjadi hukuman jika seseorang yang memang sangat mengharapkan. Kalau anak kita sudah tujuannya yang dapat penghargaan, kalau tidak dapatkan kecewa. Nah, sebenarnya ada yang nangis kan seperti itu, misalnya yang berlomba atau apa. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu ini? Ada yang mengasih pendapat atau apa? Tidak dapat kami, nah biasanya
Jadi sebenarnya kapan sih Bapak Ibu kita ngasih penghargaan? Harusnya nggak mesti dalam lomba saja ya Bapak Ibu ya. Waktu itu kita ada mengikuti seminar, saya lupa sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin ada Bapak Ibu yang ikut yang sekolah swasta itu. Mereka kepala sekolahnya bercerita bahwa mereka memberikan penghargaan, tapi penghargaannya bukan karena lomba. Nah, penghargaannya itu diberikan sesuai dengan apa yang ingin dicapai murid. Karena di setiap awal semester atau awal tahun atau awal semester mereka akan menanyakan apa goal yang ingin dicapai murid. Misalnya satu murid ini pernah terlambat atau berapa kali terlambat. Apa nih goalnya? Dia menyatakan aja, oh semester ini saya tidak akan terlambat. Dari siswa lain, semester ini saya akan mendapatkan 100 di matematika atau yang lain, saya akan menghormati. Nah itu jadi ucapan anak-anak itu memang direkam, ya kan, memang didata. Jadi pada saat suatu momen itu diberikan. Jadi satu kelas ini diberikan penghargaan. Nah kita bisa nggak Bapak Ibu? Kalau bisa ya, cuma kita latihan mencoba misalnya anak kita yang kadang belum tenang mendengarkan gurunya atau mendengarkan siswanya berbicara. Nah, ketika dia beberapa kali kita temukan bisa mengontrol dirinya, bisa menghargai orang lain, bisa menyimak. Nah, itu mana itu penghargaannya? Nah, pasti ada perubahan. Nah, ya, itu ide yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi penghargaan sampai di sini. Kita pindah ke restitusi. Nah, jadi restitusi Bapak Ibu suatu strategi ya untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, jadi kalau kita ada kasus anak nih Bapak Ibu, kalau kita menghakimi, maka apa yang terjadi? Dia akan merasa rendah diri ya. Nah, rendah diri, kemudian malu untuk kembali kepada teman-temannya ya, karena mungkin ada label tadi, labelnya itu sampai ke kawan-kawannya. Oh dia nih, nah, menjadi pergusingan ya pembicaraannya, kita tidak menyenangkan. Kemudian di restitusi ini ada proses kolaborasi antara guru dan murid tadi, di mana guru itu membantu menemukan solusi Bapak Ibu. Jadi yang menemukan solusi itu siswanya. Misalnya tidak mengerjakan PR, kenapa? Karena tidak tertata, tidak terjadwal, ya kan, tugasnya tidak dituliskan di notebook, ya seperti itu misalnya kan. Nah, kita bisa menggali dulu alasannya apa, sebabnya apa, mengapa melakukan itu, apakah ingin memenuhi kebutuhan. Nah, yang baiknya apakah ada kebutuhan. Nanti kita juga belajar kaitannya dengan kebutuhan manusia. Nah, ciri-ciri restitusi. Biasanya kita kalau ada masalah itu kan diserahkan ke guru BK, kita bisa Bapak Ibu. Nah, kita bisa berdialog dengan murid kita ya. Jadi dengan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan, memberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau ada kesalahan itu tadi bukan hukuman. Kalau kita memaksa, harus nih, kamu harus mulus sampah. Berapa Bu sampahnya? 100. Kenapa enggak 100 Bu? Kan kamu terlambat. Nah, itu sudah tidak ada diskusi. Jadi yang kita ucapkan hanya terlambat. Kenapa Bu? Kamu terlambat, jadi kamu mulus sampah 100 tadi kan. Nah, kemudian restitusi itu menuntun anak untuk melihat dirinya. Sebenarnya kamu bisa apa?
tinggalkan, menguatkan murid, jadi bisa kembali kepada kelompoknya dengan percaya diri ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak merasa bersalah, tidak terus-menerus memikirkan kesalahan. Jadi melihat ke depan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti ada kita bahas lebih lanjut restitusi, tahapannya apa saja ya. Kemudian kita keyakinan kelas. Sebelumnya mau ice breaking dulu Bapak Ibu. Apa ice breakingnya? Pak Herman. Berikutnya Pak itu gimana? Saya nggak tahu. Mau video ice breaking. Kita untuk melakukan perilaku. Begitu juga dengan murid-murid kita. Dengan adanya keyakinan, maka akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Nah, ya, jadi tidak hanya mengikuti rangkaian peraturan saja. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, Bapak Ibu sudah menerapkan? Nah, sudah ya. Jadi kita kuatkan kembali bahwa keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kita lihat tahapannya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas itu diawali dengan diskusi surat pendapat. Apa saja peraturan yang akan ditegakkan, ya. Kemudian mengubah peraturan-peraturan tadi kalau masih ada kalimat negatif, misalnya anak biasa ngomong tidak boleh makan, tidak boleh menggunakan HP. Nah, kita jadikan kalimat positif. Apa anak-anak kalimat positifnya? Nah, ada yang menggunakan HP setelah diizinkan guru. Nah, itu dari mereka, tapi kan nanti sesuai dengan apa yang diyakini. Kemudian
pembelajaran ya, menyimak guru dengan fokus, nilai apa yang muncul? Menghargai guru, menghargai yang orang yang berbicara, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kita tuh pengen melatih anak, melatih mereka mendengarkan dan sebenarnya meminta mereka juga yang berpendapat seperti itu ya. Kemudian menyepakati keyakinan kelas tadi Bapak Ibu ya, misalnya kebersihan, nilai kebersihan, nilai keselamatan. Kalau bersih apa nak? Nyaman katanya. Kalau kita bisa tenang saat belajar gimana? Kalau semuanya mendengarkan, tenang nih, nyaman nih. Nah, begitu biasanya anak-anak saya responnya. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, kita ada kegiatan pendalaman sebenarnya di dalam proses kegiatan kelas. Nanti boleh Bapak Ibu coba di kelasnya masing-masing. Apa itu tabel T ya? Mencerminkan tindakan, sebenarnya menghormati. Kita sepakat tadi apa tindakan yang harusnya dilakukan. Nah, misalnya hormat, datang tepat waktu, menyapa teman, ya, mengembalikan barang teman. Kelas seringnya kehilangan dompet Bapak Ibu ya. Nah, jadi hal-hal sepele kayak begitu mungkin dianggapnya dompet itu murah, ya kan? Nah, jadi yang tidak tampak apa? Sering terlambat, acuh tidak acuh, pada gurunya atau temannya. Nah, jadi ada pendalaman keyakinan kelas. Kalau tabelnya itu seperti ini Bapak Ibu. Yang terdengar kalau misalnya menghormati bagaimana nak? Kalau ketemu menyapa, assalamualaikum, selamat pagi. Kalau tindakan saling bersalaman, ya, cium tangan, biasanya mereka ya. Kalau mau keluar meminta izin, nah, kalau mau masuk juga meminta izin. Kadang memang Bapak Ibu masih kita temukan, kamu kapan masuknya? Kan kita tidak sadar dia masuk kapan misalnya teman-teman. Nah itu ya pendalaman juga, yaitu peran keluarga kelas. Sebenarnya anak-anak itu kalau dikuatkan, oh tugas kalian tuh ini, tugas guru ini. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu. Saya kemarin kalau bertingkat kelas tugasnya apa? Tugas murid. Nah boleh gurunya membantu kerjakan dalam kegiatan kerja bakti, misalnya kan bersama-sama. Tugas murid itu belajar, mengajar yang terbaik, menyelesaikan tugasnya, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Nah gurunya apa? Ngasih nilai, katanya gitu kan, mengatur kelas. Kemudian, nah ini contoh keyakinan kelas, bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki, ada kalimat keyakinannya. Nah kemudian kita ke tahapan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini selain motivasi, ini yang mendasari seseorang itu berperilaku. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah ini berkaitan dengan makanan, kesehatan, ya gitu ya. Kita kadang saya di kasus kemarin itu ada siswa yang merasa tidak mampu sekolah, jadi aja nggak mampu. Jadi kita udah ngasih solusi tawaran sama kepala sekolah juga ya Bapak Ibu ya. Tapi anaknya nggak mau ya. Jadi tahun pertama saya pernah memberikan dia bekal ya Bu ya. Saya pernah kasih dia bekal nasi, makan juga kasih juga. Dan sebenarnya itu udah di kelas 2 itu berhenti. Karena dia mau kerja aja, dia mau ngasih adiknya aja diajar, adiknya ada di pondok. Jadi itu pilihannya. Nah itu kebutuhan ya Bapak Ibu ya, kasih sayang. Dan sampai ada siswa kita yang tidak bisa diterima di kelompoknya. Kadang bisa ke kelas itu Bapak Ibu, kawan kamu lah, kawan kamu lah, kita kawan kamu. Nah ada kawan kamu, ada kalimat itu ya Pak Ibu ya. Ada cerita kawan kamu, itu kamu tidak berteman. Nah kadang saya itu harus kita luruskan ya. Dalam diskusi kelompok ya Bapak Ibu ya, kadang mereka tidak terima tuh kita campur aduk. Nah itu kan latihan sebenarnya diskusi. Pada
Nah, kemudian kebutuhan akan pilihan, tugasnya mau dalam bentuk apa, video, itu yang bisa diterapkan poster aja nih, nah biar tidak nampak muka apa ya. Jadi boleh dikasih kebebasan pengakuan atas kemampuan. Nah boleh silakan yang mau jadi ketua kelas silakan. Jadi ada jiwa pemimpinnya. Yang mau ikut lomba, ya Pak Gurunya kita berikan wadah ya Pak Gunawannya. Jadi itu mereka ingin menunjukkan kemampuannya. Nah, ya. Ini yang mendasari juga perilaku kita. Kita langsung ke sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, teori kontrol itu menjelaskan bahwa ada 5 posisi. Kita sebagai orang tua bisa, di sini kami juga belajar terapkan di rumah dan di kelas atau sekolah Anda. Nah, kita itu sebagai penghukum langsung kali memberikan hukuman. Kamu dalam salah kan tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu hitam, gitu kan? Langsung lari. Nah, jawabannya itu kan, kamu merasa bersalah. Nah, gimana kamu nih? Orang tua kamu capek. Nah, saya suka tuh reaksinya seperti itu. Pengalaman orang tua capek, nah, bersihkan rumah orang. Kadang orang tuanya lebih di rumah orang kan, Bapak Ibu kan asisten rumah tangga. Kadang orang tuanya yang sudah sakit, anak-anak kita itu ada orang tuanya yang sakit, jadi ibunya bekerja, macam-macam latar belakang. Jadi kita harus memahami teman. Nah, teman ini ada dari teman, pemantau dan manajer itu sudah mulai bagus. Tapi sesuai dengan kondisi ya. Nah, teman itu untuk menjalin hubungan dengan murid bisa, tapi nanti pada saat kalau kita tidak memihak misalnya, nah mereka itu akan kecewa. Itu tadi pemantau mengawasi, pemantau ini sesuai dengan konsekuensi tadi. Nah itu pemantau apa yang ada kesalahan sesuai konsekuensi diterapkan. Nah ya Bapak Ibu ya, kalau keyakinannya sudah dibuat tadi ada perilaku yang tidak sesuai, maka diterapkan ini, kita jadi pemantau, terapkan konsekuensinya. Nah, manajer Bapak Ibu, manajer tadi itu ya selalu meminta murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, meminta murid menyelesaikan masalahnya sendiri, menggali apa alasan yang dilakukan, apa alasan yang melakukan sesuatu, kebutuhan apa sih yang kurang, ya. Jadi manajer ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai manajer, harapannya sebagai manajer, tapi bisa sesekali bisa ke teman, ke pemantau ya Bapak Ibu ya. Kalau ke manajer itu misalnya kasusnya berat misalnya kan. Nah kita manajer menerapkan restitusi, tahapan restitusi. Nah di sini kalau manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah semua itu bisa melakukan kesalahan. Nah wajar. Misalnya kita dulu juga cerita saya juga pernah salah. Nah itu ya bagusnya. Jadi kalimat kita itu menenangkan, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah misalnya kalau ribut di kelas ada guru itu bagaimana? Nah ya kan. Selain ribut, apa yang bisa dilakukan pada saat pembelajaran? Kita minta dia menjawab Bapak Ibu, dia mikir. Mungkin apa kalau marah dengan teman caranya bagaimana, gitu kan? Kemudian apakah langsung memukul? Nah, mungkin ada kasus kita ya Bapak Ibu ya. Apakah langsung dengan memukul kalau marah dengan teman? Apa tidak ada cara lain? Nah, kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian menjaga keyakinan. Kalau dia sudah tenang, sudah tahu alasannya apa, terus ada hal lain yang bisa dilakukan efektif gitu. Sebenarnya bisa. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah kita sepakati apa? Itu menguatkan dia akan membahas keyakinannya, kemudian mencari solusi ya. Setelah itu bisa kita minta dia melakukan perbaikan Bapak Ibu. Dan perbaikannya itu tidak mesti hari ini kan, misalnya salahnya hari ini, perbaikan hari ini tidak mesti, ada prosesnya ya.
Ini selalu identitas, kalau salah tidak apa-apa, ada yang sudah kita jelaskan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kadang kita uji juga ya, misalnya kamu naik dari kawan, iya, karena kawan orang kamunya. Sebenarnya kamu bisa yang dapat lebih dari ini. Nah, tapi dia karena menarik baju, karena kan kalau meninju pasti apa? Kok kamu membela diri? Mungkin posisinya membela diri. Mungkin itu hal-hal itu kita munculkan, ya. Jadi menanyakan keyakinan. Nah, apa nih keyakinan kamu di rumah, di keluarga, di kelas? Dari apa yang kita sepakati? Kalau misalnya kita mau ke teman, itu tidak sering yang mana? Nah, kalau itu bisa kita, sebenarnya siswa dengan siswa itu bisa kita selesaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan. Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita sampai pada budaya positif yang sudah saya terapkan. Yang pertama di sekolah kita juga yang 5S ya Bapak Ibu ya. Kita kalau tiket di depan kita menyambut siswa-siswi kita. Di kelas juga kita menyambut siswa-siswi kita yang menanyakan kabar mereka ya. Itu wajib ya Bapak Ibu ya. Kabar mereka kalau ada yang sakit kita tanyakan, mereka itu akan merasa tersentuh. Kemudian membuat keyakinan kelas. Nah ini yang saya praktekkan di kelas sampai pada pendalaman pada tabel T tadi dan tabel Y. Jadi anak-anak menentukan apa sih yang harusnya nampak, terdengar, terlihat. Nah ini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas di 12 IPS 3. Lumayan Bapak Ibu agak 1 jam juga karena tahapannya itu kan. Nah kemudian hanya ada videonya. Ini membacakan pelan-pelan tadi yang sudah disepakati. Oke, budaya positif sudah saya terapkan Bapak Ibu. Saya melakukan segitiga restitusi kepada anak didik saya di 12 IPS 3. Oke. Kemudian budaya positif kita masing-masing kelas ya Bapak Ibu ya, selalu mengajak siswa-siswa kita untuk bersih-bersih, menjaga kebersihan, lingkungan indah. Nah, kemudian ini kita juga melakukan program literasi. Nah, membuat lingkungan kaya literasi yang Bapak Ibu ya. Seperti sana keren ya Bapak Ibu. Ada mungkin yang apa saya bilang anti kekerasan Bu. Nah, ini duit yang melukisnya. Anak kita punya potensi ya Bapak Ibu ya. Nah ini belum selesai lukisannya. Kemudian ini respon, mulai kita dalam melakukan yang positif. Ada yang keyakinan kelas, baik Bu, kita saling menghormati, menyayangi antara sesama, keluarga sekolah, terutama guru yang mengajar. Nah, siapakah mereka bisa menerapkannya? Ya, saya rasakan di sepakati di kelas ini harusnya nggak buat ngajak satu kelas untuk nanti apa yang sudah disepakati. Karena tadi sudah disepakati Bapak Ibu. Kita bisa mengingatkan jika ada yang tidak sesuai kita ingatkan. Tentunya proses ya Bapak Ibu ya. Nah, ini refleksi dari saya sebagai calon penggerak. Jadi memang dapat ilmu itu kalau tidak diterapkan itu rasanya PR besar ya Bapak Ibu ya. Ini hanya masih belajar. Nanti saya akan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Apa dan segi ucapan tindakan kita evaluasi, saya evaluasi dan meminta masukan dari Bapak Ibu bukan guru sekalian. Sudah, terima kasih sampai di sini aksi nyata saya. Terima kasih Bapak Ibu hebat, sehat semuanya. Kita berkolaborasi. Kita berdoa dulu ya Pak Supri. Terima kasih ilmu yang telah diberikan oleh Ibu. Mudah-mudahan ada biasanya lah ke kami yang mungkin belum kesempatan. Ya contohnya di saya pengalihan tadi
Sekali lagi hikmahnya jadi pada hari ini kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari apa yang telah kita sampaikan. Itu yang berkah Islam menjadi menghasilkan nanti ada ini atau Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر النار اللهم صل على سيدنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بلغنا في الدنيا حسنه وفي عذاب النار اللهم صل على سيدنا وعلى Instruksinya Bapak Ibu, ayo berkolaborasi dalam aksi. Kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, menumbuhkan nilai-nilai positif sehingga kita untuk terapkan dan menjadi budaya di sekolah kita positif. Amin amin ya Allah. Oke, dari saya tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Salam bahagia. Alhamdulillah, saya sebelumnya mau apresiasi ya 12 PS3 sudah berapa hari ini hadir semuanya. Nah ya, untuk menguatkan kembali tentang disiplin positif, maka hari ini kita akan membuat bersama-sama menyusun kembali keyakinan kelas. Enak ya, kita lalui tahapannya dengan baik. Oke? Nah, apa sih keyakinan itu? Nah, keyakinan itu nilai yang kalian yakini ya, terlepas dari suku, agama. Jadi memang nilai tersebut memang baik ya. Dan saya yakin semuanya itu ada dalam diri kalian. Sudah diterapkan dari rumah ya nak ya. Karena kalian kan awalnya bermula dari keluarga, dari rumah, dibawa ke sekolah. Di sekolah di sini hanya memberikan penguatan, meluruskan ya, memunculkan. Kemudian dengan keyakinan yang dimiliki ya, kita nanti membuat nilai-nilai yang akan dilaksanakan itu kalau yakin maka akan motivasi dari dalam diri itu muncul. Kenapa kalau kalian yakin, oh ini saya meyakini, ini saya menjadi kebutuhan saya. Prosedur keyakinan kelas pertama, silakan kalian menuliskan peraturan ya, peraturan yang menurut kalian itu harus ditaati. Kita mulai dengan peraturan ya, jadi tidak melenceng ya nak ya. Kalian paham ini peraturan, yakin bisa memberikan dampak positif. Saya bagikan sticky note-nya, silakan kalian tulis masing-masing ya. Menjaga kebersihan karena kebersihan adalah bagian dari iman. Menjaga kebersihan. Juga curung ya. Boleh dah.